Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 Etika Bisnis akan mempresentasikan kasus etika produksi dan pemasaran konsumen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gusyayu Putri Wahyuniari, NIM 1802013283, rekan saya Kadek Milia Sari Hartati, NIM 1802013277, dan Iputu Bagus Yuda Pratika, NIM 1802013286. Langsung saja ke pembahasan pertama, kasus etika produksi pada perusahaan Ajinomoto. Produk MSG Ajinomoto beberapa waktu lalu pernah dilarang oleh MUI karena produk tersebut tidak halal. Akibatnya, Ajinomoto menarik semua produknya di pasaran. Dampaknya tentu saja semua produknya mengalami banyak kerugian. Namun, pihak manajemen melakukan pendekatan dengan pihak MUI dan kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk melakukan uji lab dan pembuktian bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah halal dan tidak membahayakan masyarakat. Akhirnya, Ajinomoto memproduksi kembali dan pendapatannya juga lambat laun meningkat tajam. PT Ajinomoto sebelumnya telah memiliki sertifikat halal dari MUI, namun hanya berlaku selama 2 tahun. Setelah itu, PT Ajinomoto tidak melakukan pemeriksaan lagi ke MUI. PT Ajinomoto Indonesia membantah bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung ekstrak lemak babi. Bantahan PT Ajinomoto itu dikemukakan dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Departemen Manajer PT Ajinomoto Indonesia, Cokorda Bagus Sudarta. Sebelumnya, Cokorda melalui media massa mengakui menggunakan bactosoiton yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan polipepton yang biasa diekstraksi dari daging sapi. Diungkapkan juga olehnya, alasan menggunakan bactosoiton itu karena lebih ekonomis. Namun penggunaan ekstraksi daging babi itu hanyalah sebagai medium dan sebenarnya tidak berhubungan dengan produk akhir. Dalam siaran persnya, Cokorda mengatakan, untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengonsumsi produk Ajinomoto, maka pihaknya akan menarik secara serentak di seluruh Indonesia produk MSG Ajinomoto yang telah beredar dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu terhitung mulai 3 Januari 2001. Jumlahnya sekitar 10.000 ton. Cokorda mengatakan, setelah proses penarikan selesai dilaksanakan, maka pemasaran produk baru MSG Ajinomoto akan dipasarkan kembali setelah mendapat sertifikat halal dari LP POM MUI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saran bagi perusahaan Ajinomoto sebaiknya memperbaiki etika dalam berbisnis. Harus transparan mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk mie yang mereka produksi, agar tidak ada permasalahan dan keresahan yang terjadi akibat informasi yang kurang bagi para konsumen tentang makanan yang akan mereka konsumsi. Pembahasan nomor 2. Kasus etika pemasaran konsumen pada perusahaan Telkomsel. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Takmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga kota Medan, Mulyadi, 37 di Medan, Selasa mengatakan dalam iklannya Telkomsel menjanjikan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler itu selama 5.400 detik atau 90 menit. Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi 3.000 setelah mendaftar melalui SMS DM ON yang dikirim ke nomor 8999 terlebih dahulu. Namun pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan sistem di operator selalu tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi, dan apabila terus dicoba, tetap juga gagal. Sedangkan pulsa terus dikurangi, katanya. Secara sekilas, kata Farid, permasalahan itu terlihat ringan karena hanya mengurangi pulsa telepon seluler masyarakat sebesar 3.000. Namun jika kejadian itu dialami
1 juta warga saja dari sekian puluh juta pelanggan Telkomsel, maka terdapat dana 3 miliar yang didapatkan operator seluler itu dari praktik manipulasi iklan tersebut. Departemen Komunikasi dan Informasi Depkominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia BRDI perlu karena iklan operator seluler selama ini sering menyebar, saling menjatuhkan dan tidak memiliki aturan yang jelas, katanya. Humas Telkomsel Medan, Beni, yang dikonfirmasi mengatakan pihak akan melakukan pengecekan terhadap nomor pelanggan yang merasa dirugikan dalam layanan Takmania tersebut. Namun, Telkomsel telah merefine atau mengembalikan kembali pulsa nomor-nomor handphone yang gagal itu, katanya. Analisis dari kasus etika produksi dan pemasaran konsumen pada perusahaan Telkomsel. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi, harus diingat, dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Telkomsel melakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Pelanggan Telkomsel merasa telah dirugikan karena pihak Telkomsel menjanjikan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler selama 5.400 detik. Tetapi, hal itu tidak terlaksana. Pelanggan merasa kecewa karena setelah dicoba, hal itu selalu gagal dan mengurangi pulsa para pelanggan itu sendiri. Dengan kata lain, pelanggan merasa dirugikan. Saran bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis, diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya, dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Jangan menganggap remeh suatu etika bisnis itu, karena etika tersebut sangat penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya suatu etika dalam bisnis, mungkin perusahaan tidak akan bertahan lama, karena akan menghancurkan nama baik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, wajib bagi perusahaan untuk menerapkan suatu etika bisnis dalam perusahaannya. Khususnya bagi perusahaan Telkomsel, jangan menjanjikan sesuatu yang belum terlaksana, karena akan membuat para pelanggan menjadi tidak percaya lagi. Tindakan yang tidak etis bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen atau masyarakat dan akan sangat kontraproduktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya, perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karir. Perusahaan yang menjalankan usahanya dengan didukung suatu
etika bisnis akan lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak memiliki suatu etika berbisnis apa-apa. Oleh karena itu, suatu etika berbisnis sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dilaksanakan pada LMS. Sekian dan terima kasih.